perusahaan itu enggak seberapa peduli sama usia. Syaratnya untuk kerja kantoran perlu ijazah S1. Nah, setelah kita sudah punya 2 sertifikat ini, maka kita wawancara. Wawancara, habis itu kontrak kerja. Itu kan tadi kita bahas yang blue collar atau pekerja lapangan. Nah, kalau yang kantoran gimana? Oh iya, yang white collar. Sebenarnya yang untuk kantoran syarat umumnya nggak terlalu bertele-tele. Yang penting sehat jasmani rohani gitu ya. Bahkan perusahaan itu nggak seberapa peduli sama usia. Yang penting jangan usia 50 ke atas lah. Karena di sana kan sudah banyak lansia di situ. Betul. Nah, jadi syaratnya untuk kerja kantoran itu cuma perlu ijazah S1 buat formalitas saja sebenarnya. Mau jurusan ini mau kerja itu bebas. Oh, jadi nggak usah misalnya dari ekonomi harus yang relate ke ekonomi nggak apa-apa ya? Oh, oke. Sama bahasa Jepang level N2 yang kedua wajib dari atas. Wajib. Untuk yang white collar. White collar. Untuk beberapa case pekerjaan white collar atau kantoran itu butuh namanya portofolio. Ya, itu biasanya yang berkaitan dengan kreativitas atau berkaitan dengan apa ya kita sebutnya kreativitas atau berkaitan dengan logika. Nah, contohnya programming. Contoh lain desainer. Contoh lain 3D modeling gitu ya untuk buat karakter game gitu ya. Nah, itu meskipun kita punya S3 di bidang desain pun, tapi kalau jelek portofolio kita kan ya siapa yang mau terima? Tetap nggak bisa toleransi. Beda halnya dengan pekerjaan seperti marketing, HR atau finance gitu ya, atau accounting gitu ya, yang dimana itu masih bisa diajarin dari nol. Gitu. Tapi kalau kreativitas susah ngajarinnya. Jadi makanya mereka lihat portofolio juga. Oh gitu, oke. Tapi sebenarnya lebih mudah pasti untuk melamar pekerjaan di bagian blue collar tadi ya, karena nggak butuh spesifikasi yang detail seperti itu ya. Makanya itu kalau misalnya nih anak SMA atau SMK mau kerja kantoran, nah mereka kan harus ngambil S1 dulu. Ada 2 pilihan. Mereka kerja blue collar 4 tahun atau kerja lapangan misalnya di hotel kerja 4 tahun sambil universitas terbuka di Indonesia. Jadi kerja sambil kuliah online di Indonesia. Kerja di Jepang, kuliahnya di Indonesia. Nah, selama 4 tahun dia sudah dapat S1 terus tinggal pindah kantoran. Atau yang kedua, mereka blue collar ya anggaplah setahun 2 tahun untuk naikin dari N4 tadi ke N2, tapi langsung di Jepang belajarnya. Kan lebih cepat kalau kita langsung dengar ngomong, baca bahasa Jepang kan. Nah, untuk kuliah kan juga butuh N2 nih minimal. Jadi habis setahun 2 tahun dia ngejar bahasa Jepang, habis itu pindah kuliah, habis kuliah mereka pindah kantoran. Oh, itu bisa ya kalau bisa. Gitu. Tapi kalau sudah punya S1 ya tinggal ngejar bahasa Jepangnya. Tapi jangan ngejar di Indonesia. N2 ngejar di Indonesia bisa 5 tahun 6 tahun lebih. Bener-bener. Mending langsung di Jepangnya langsung. Secepatnya berangkat, kerja dulu nggak sesuai jurusan, meskipun kamu S1 kerja housekeeping nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa belajar langsung ngomong sama orang Jepang. Setahun pindah kerja kantoran. Gitu. Yang penting udah ketemu sama natif setiap hari kan terbiasa ya pasti. Pasti. Siap-siap kalau gitu. Oke, William, lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, banyak juga nih yang tanya, kira-kira gimana sih alurnya mulai dari nol sampai bisa kerja di Jepang? Kira-kira alurnya tuh seperti apa sih? Oke, kalau dari waktu dulu ya, kita sebutnya dari waktu itu sekitar 8 sampai 10 bulan. Asalkan muridnya nggak cuti-cutian. Gitu. Misalnya dia mau cuti ini ada banyak alasan. Ada yang bisa dikontrol, ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa dikontrol, contohnya kayak sakit, gitu ya, masalah keluarga dan sebagainya, datangnya tiba-tiba. Yang bisa dikontrol ya biasanya tergantung malas atau rajinnya anak itu. Kalau misalnya anak itu males ya dia biasanya cuti kayak gitu. Terus yang kedua, selama tidak ada bencana alam atau hal yang ya di luar kontrol manusia, contohnya kayak COVID-19 kemarin. Kalau misalnya orang sudah mau kerja di Jepang 2019, tiba-tiba lockdown Jepangnya, itu kan nggak bisa. Di luar ini. Berarti kan otomatis terundur lagi, gitu. Atau ini masalah ujian. Ujian ini kalau misalnya baik ujian bahasa Jepang maupun ujian keterampilan, itu slotnya terbatas kalau di Indonesia. Jadi mereka ada kuota. Ada kuota terbatas. Kalau misalnya tidak dapat kuota itu, nah itu otomatis kan harus nunggu lagi berikutnya kapan. Oh, kalau terus selanjutnya gitu ya? Iya, gitu. Itu bisa memperlambat pemberangkatan.
Nah, udah dapat slot tapi nggak lulus ujian pun, itu juga harus nunggu lagi kan, berarti. Udah dapat nih, hoki, tapi dia nggak lulus, kan sama aja dia harus ngulang lagi kan otomatis. Nah, itu bisa memperlambat keberangkatan juga. Makanya kalau sudah dapat slot, belajarnya harus serius, karena slot itu juga susah dapetinnya. Langka ya. Iya. Jadi itu ngalah-ngalahin tiket konser loh. Oh gitu ya. Iya. Waduh. Tiket konser itu ngalah-ngalahin tiket konser. Oke. Kalau ujian itu dalam kurang dari sejam sudah penuh, karena yang booking satu Indonesia. Oh gitu. Iya. Jadi apalagi banyak saingan. Iya, banyak saingan. Apalagi yang ujiannya cuma satu daerah. Misalnya cuma di Jakarta. Oke lah kalau 5 daerah, ada di Medan, Jogja, Surabaya, Bandung, dan Jakarta gitu misalnya. Oke lah kalau kayak gitu. Misalnya kita orang Surabaya nggak dapat Surabaya, ya udah mau nggak mau kita harus ke kota lain, misalnya ke Semarang atau ke Bandung gitu kan. Hanya untuk belain tes itu ya? Iya gitu. Oh my god, effort sekali ya. Nah itu. Nah itu yang bisa memperlambat keberangkatan lebih dari 8 sampai 10 bulan. Atau memang ada dari keputusan perusahaan Jepang yang lambat, dari imigrasi Jepang atau Indonesia yang lambat, gitu, atau perubahan peraturan pemerintah tenaga kerja. Oh gitu. Itu sih. Jadi kurang lebih waktunya 8 sampai 10 bulan. 8 sampai 10 bulan itu normalnya ya. Normalnya. Tapi balik lagi tergantung di lapangan nanti seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk lama waktunya. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa kok bisa 8 sampai 10 bulan itu ngapain aja sebenarnya? Iya, karena kan? Hampir setahun ya kalau dipikir-pikir ya. Kalau itu kalau kasusnya dari nol ya. Kalau kasusnya dari 0 8 sampai 10 bulan. Tapi kalau misalnya orangnya sudah jago bahasa pasti lebih singkat lagi. Oh, oke. Gitu. Nah, itu kuncinya tadi ya, harus bisa fasih di bahasa Jepang. Benar. Nah, selama 8 sampai 10 bulan itu ngapain aja? Yang pertama pasti belajar bahasa Jepang dulu. Iya. Nah, sambil belajar bahasa Jepang, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan paralel, seperti pengumpulan dokumen, dokumen-dokumen seperti KTP, akta lahir, KK, persyaratan diri, ijazah gitu ya, nah dan sebagainya. Terus sambil belajar juga bisa yang namanya psikotes sama pramedical check up untuk memastikan dia sehat jasmani rohani tadi, gitu. Nah, setelah belajar bahasa selesai, itu kalau di kita 2 sampai 3 bulan. Lebih tepatnya 2,5 bulan lah ya prosesnya untuk belajar bahasa. Nah setelah itu baru belajar keterampilan yang SSW itu. Yang tadi untuk white collar itu ya? Untuk blue collar. Oh iya, sorry, blue collar. Untuk blue collar. Nah jadi untuk SSW itu tergantung SSW apa. Kalau untuk di bidang perawat lansia, di bidang pengolahan makanan, itu kurang lebih 3 sampai 4 minggu waktunya untuk belajarnya. Tapi kalau untuk di bidang restoran itu 2 minggu 3 minggu bisa. Nah kalau untuk di bidang perhotelan itu singkat, cuma 3 hari aja. Karena singkat ya. Karena gampang ujiannya. Iya. Perhotelan itu kan sebenarnya kalau kita masuk housekeeping itu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Melipat tempat tidur, nyapu, gitu-gitu aja kan sebenarnya. Jadi 3 hari itu kalau perhotelan 1 hari teori, 2 harinya praktek. Teori tetap ada tapi kita sudah ada kisi-kisinya. Yang keluar ya ini aja, paling cuma nomornya diacak gitu. Itu. Nah itu proses untuk SSW. Nah setelah bahasa sama SSW sudah, ya ambil ujian. Habis belajar bahasa mau ngambil ujian bahasa dulu baru SSW boleh, atau belajar bahasa habis itu belajar SSW baru ambil dua-duanya tesnya. Kan ada orang yang mau hemat biaya ya. Wah aku ke Jakarta November aja deh, sekalian aku ambil bahasa Jepang sama SSW-nya, itu juga nggak apa-apa. Daripada mondar-mandir ke Jakartanya. Kalau misalnya dia memang dari daerah yang tidak support dengan ujian itu, gitu. Kalau misalnya Bogor kan nggak ada ujian di Bogor, harus ke Jakarta gitu. Jadi daripada mondar-mandir, mending Jakartanya sekali aja. Jadi sebenarnya udah ada masing-masing daerah yang ditunjuk gitu ya? Iya. Nggak di sembarang daerah gitu nggak ya? Nggak. Kalau kota besar itu memang ada biasanya. Gitu sih. Nah setelah kita sudah punya persyaratan khusus 2 sertifikat tadi, ya berikutnya ya tinggal kita ini apa namanya? Oh ya jangan lupa untuk paspor.
Paspor harus dibuat dulu. Paspor sama surat keterangan cek kepolisian untuk ngecek dia ada kriminalitas atau enggak. Oh iya, SKCK itu ya? SKCK, betul. Siap. Nah, setelah kita sudah punya 2 sertifikat ini, maka kita wawancara. Wawancara, habis itu kontrak kerja. Nah, dari sudah punya sertifikat ke wawancara itu biasanya 2-3 minggu. Kita bisa ketemu pihak Jepangnya. Selama 2-3 minggu kita latihan wawancara. Gitu. Setelah wawancara selesai, dinyatakan lulus, biasanya kontrak turun ya sebulan, tergantung perusahaannya. Kalau memang cepat dia 1-2 minggu bisa. Tapi pernah ada perusahaan yang lama 1 bulan. Gitu. Benar. Nah, setelah kontrak turun, kita terbitkan dari Jepang terbitkan yang namanya surat eligibility. Certificate of eligibility itu adalah bukti kalau kita sudah punya izin masuk ke Jepang. Gitu. Jadi dari pihak perusahaannya yang mereka dari perusahaan user mereka minta bantuan pengacara imigrasi untuk terbitkan ini COE namanya. Gitu. Setelah COE turun kita harus terdaftar di Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia atau disingkat BP2MI namanya. Gitu. Karena ya ini menghindari kasus ilegal itu ya. Betul. Gitu. Kita harus lewat jalur yang resmi. Gitu. Nah, kita harus terdaftar di BP2MI melalui Kartu Tanda Kerja Luar Negeri sama BPJS Tenaga Kerja. Gitu. Nah, setelah itu baru kita terbitkan yang namanya visa atau izin tinggal kita yang ditempel di paspor itu tadi. Gitu. Baru kita bisa berangkat. Gitu kan. Jadi panjang juga ya prosesnya ya. Itu kalau dari 0 sampai punya sertifikat, 2 sertifikat itu kurang lebih 4 bulanan. Kurang lebih 4-5 bulan lah, tergantung tesnya itu langsung di bulan dia selesai belajar atau bulan depannya lagi. Nah, dari punya sertifikat ke wawancara 2-3 minggu, kontrak turun sebulan lagi. Habis itu COE tadi itu yang juga makan waktu. 3-4 bulan. Kalau biasanya lebih dari 4 bulan itu biasanya perusahaannya nggak pakai pengacara imigrasi. Ada yang sampai 6 bulan, 8 bulan itu nggak pakai pengacara. Kalau pakai pengacara, kita bisa tekan kurang dari 4 bulan. Lebih cepat ya pastinya ya. Karena ada beberapa perusahaan yang mereka sudah kontrak nih. Tapi anaknya nggak datang-datang, 4 bulan sudah ditungguin. Akhirnya di cancel jobnya. Gara-gara di cancel dia harus wawancara lagi, ngulang lagi prosesnya. Dari awal lagi, dari nol. Dari wawancara. Dari wawancara. Oke. Gitu. Sayang banget ya kalau gitu udah nunggu 4 bulan. Iya, bener banget. Kena cancel. Ngulangi lagi dari wawancara lagi gitu. Jangan sampai deh ya. Gitu. Itu sih. Kalau visa cepat. Visa cepat dari COE itu tadi kan 3-4 bulan. Visa itu paling nggak sampai 2 minggu. Itu bahkan ada yang pernah sampai 5 hari doang sudah dapat. Sudah jadi. Kalau visa Jepang cepat. Gitu. Baru dia berangkat kan. Tapi sebelum visa kan pasti perusahaan yang menyediakan tiket pesawat mereka bookingkan juga. Gitu. Itu sih. Makanya itu butuh waktu 8-10 bulan tadi. Makanya mungkin banyak juga minasang yang bingung, lama banget 8-10 ya udah hampir kecewa nih ya nunggunya, capek. Ternyata memang prosesnya panjang, nggak bisa instan ya. Karena memang kita mau keluar negeri udah harus benar-benar legal kan. Identitas kita juga harus benar-benar tervalidasi lah ya istilahnya seperti itu. Kadang orang mau yang cepat gitu kan. Makanya begitu ngelihat iklan di Facebook, loh 3 minggu sudah bisa berangkat. Nah, itu patut biasanya dicurigai. Ya harus dicurigai gitu kan. Karena itu biasanya caranya mereka berangkatin pakai visa turis. Sama kayak perdagangan orang ke Kamboja kemarin. Pakai turis, di sana nggak ada yang jemput. Ya itu yang bahaya. Oke lah ada yang jemput gitu ya misalnya. Tapi iya kalau misalnya dalam 15 hari itu dia bisa dapat kerja. Nah itu. Kalau nggak bisa berarti kan dia di sana overstay. Kalau overstay hitungannya ilegal. Nah kalau ilegal ketangkap imigrasi dia bisa di blacklist sama Jepang. Itu sih. Iya, jadi benar-benar harus aware ya soal hal itu ya. Kalau bisa tanya ke yang expert yang udah pernah kerja di Jepang, pengalamannya seperti apa ya, supaya tidak tersesat di jalan pastinya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Seputar itu aja sih. Oke, kalau gitu next question. Nah ini yang paling very important question karena banyak banget yang tanya soal biaya.
Nah, kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan di awal nih ya untuk kalau misalnya kita mau berangkat kerja ke Jepang, dan kalau misalnya join di Pocket Nihongo, apakah ada special treatment kalau misalnya di-compare sama biaya pada umumnya? Kira-kira jadi kalau untuk biaya itu tergantung dari sektor apa yang dia mau ambil. Oh, tergantung pekerjaannya. Kalau misalnya untuk perhotelan, jadi gini, alurnya dulu ya. Alurnya itu biasanya orang dia cari yang namanya lembaga pelatihan kerja atau LPK. Itu. Nah, LPK ini adalah agen rekrutmen untuk ngambil kandidat dari Indonesia. Nah, dia nggak punya kenalan sama perusahaan yang butuh lowongan kerja, yang butuh tenaga kerja. Nah, dia kerja sama yang namanya TSK. TSK ini agen untuk cari perusahaan yang butuh kandidat kerja. Gitu. Jadi kalau misalnya LPK ini agen yang cari kandidat, TSK ini kliennya adalah perusahaan yang butuh kandidat. Jadi mereka kerjasama. Jadi orang ke LPK, LPK ke TSK, TSK ke perusahaan. Nah, pertanyaannya bisa nggak pakai LPK? Nah, kalau untuk Tokutegino atau program blue collar ini kan bahasa Jepangnya Tokutegino. Nah, untuk program TG ini atau lapangan ini, itu nggak pakai LPK pun sebenarnya nggak ada masalah, karena ini program mandiri. Kalau magang itu baru program dari pemerintah, makanya harus ada LPK pemberangkatan namanya. Nah, maka kalau kita mau kerja di Jepang dengan TG atau pekerja lapangan, kita tidak pakai LPK itu tidak masalah asalkan kita punya kontak langsung ke perusahaan rekrutmen yang di Jepang. Gitu. Makanya kalau misalnya LPK di sini fungsinya apa? Fungsinya adalah pelatihan bahasa, pelatihan keterampilan, sama bantu untuk job matching. Mencarikan kerja dengan partner dia yang di Jepang. Tapi kalau muridnya bisa langsung ke sana juga nggak apa-apa sebenarnya, karena ini program mandiri. Gitu. Nah, jadi untuk 4 bidang yang ada di Pocket Nihongo, itu yang perhotelan saja yang aku kerjasama sama LPK. Gitu. Makanya biayanya lebih mahal karena ada biaya agen. Iya, karena melalui itu lembaga tadi ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok ini pakai LPK yang lain enggak? Karena LPK-nya bisa mengkoneksikan dengan hotel-hotel bintang 4 ke atas. Jadi murid di sana bekerjanya bukan hanya di hotel bintang 1, 2 atau model Oyo gitu, bukan. Gitu. Jadi benar-benar bagus ya tempatnya. Tapi hotelnya ya Marriott, Hilton gitu kan. W Osaka Hotel gitu, Ritz-Carlton, Intercontinental dan sebagainya gitu. Jadi itu memang unique selling point-nya itu di situ LPK ini. Kalau misalnya LPK ini saya rasa nggak ada manfaatnya plus untuk muridnya, yang penting muridnya saya koneksikan langsung ke perusahaan Jepang. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk 3 bidang ini kita langsung koneksikan ke Jepang. Karena kalau saya kerja sama LPK pun ya perusahaannya random. Kalau hotel udah bisa langsung kita sebutkan merek hotelnya apa. Karena kita langsung kerjasama, yang LPK partner saya tadi kerjasama dengan perusahaan induk dari hotel-hotel itu. Tapi kalau ini tergantung job ordernya dari misalnya perawat lansia dari rumah sakit mana, panti jompo mana, kalau restoran dari restoran mana, itu kan tergantung gitu kan, tergantung kliennya mereka apa. Jadi kita nggak bisa kunci. Gitu. Mungkin ada suatu saat lah kalau misalnya bidang restoran contohnya, itu kita bisa kerjasama dengan merek yang sudah besar gitu ya, bisa menguntungkan murid, kayak contohnya restoran steak Wagyu A5 gitu ya, yang dimana gaji dia pasti sudah besar gitu ya, tipsnya juga besar gitu kan. Karena ada beberapa restoran juga yang memperbolehkan tips gitu ya, yang biasanya itu Western restoran, bukan Japanese restoran. Kalau Japanese nggak boleh, pasti nggak boleh. Mungkin saat itu baru pakai LPK. Gitu. Itu sih. Nah, untuk biayanya sendiri untuk di bidang perhotelan 18,5 juta. 18,5 juta. Untuk di bidang restoran 15 juta. Di bidang pengolahan makanan dan untuk di bidang perawat lansia 12 juta. Kenapa kok restoran lebih mahal daripada yang 2 ini? Karena restoran rata-rata butuh level bahasa Jepang tadi lebih tinggi 1 level, N3. Kalau yang rata-rata itu kan N4. Gitu, makanya beda 3 juta untuk belajar bahasanya.
Gitu. Tapi kalau perhotelan kenapa kok 18,5 juta? Ya tadi itu karena pakai agen. Iya, gitu. Betul. Ada komisinya ya. Oke, Will, kalau tadi kan biaya-biaya yang udah disebutin itu kan dari Pocket Nihongo. Kalau misalnya kita melalui Pocket Nihongo, kalau misalnya biaya pada umumnya dari katakanlah lembaga-lembaga lain gitu ya, pada umumnya tuh berapa sih biasanya? Sebenarnya kalau dari Kemenaker sendiri ya, mereka ada memberikan patokan untuk kerja TG atau kerja lapangan ini itu 18 juta. 18 juta. Kalau magang memang dia lebih mahal, 33,9 juta. Itu kalau patokan yang diberikan dari Kemenakernya. Nah, makanya kalau kita lihat contohnya dipatok 18 juta, orang naikin jadi 25, 30 itu masih ada gitu. Itu enggak ada masalah gitu. Nah, kalau harga pasaran untuk pekerja di Jepang itu 20 ke 40 memang. Memang segitu. Memang segitu, tapi biasanya memang mereka ada fasilitas asrama. Udah include di biaya itu? Iya, asrama itu. Tapi kalau di Pocket Nihongo, kenapa kok bisa kita cut cost gitu ya? Karena full online. Full online. Siap. Sebenarnya dari murid-murid kita sendiri yang minta online. Kenapa? Karena kalau misalnya offline, mereka harus berhenti dari pekerjaan mereka sekarang. Iya. Kalau offline mereka harus nginap di asrama 4-6 bulan. Jadi mau nggak mau resign. Udah terlanjur resign, kalau nggak berangkat gimana dong? Gitu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena nggak butuh asrama ya, mengurangi biaya. Betul. Gitu kan? Gitu. Nah, jadi ini berhubungan karena mereka tidak perlu berhenti kerja, maka ya pagi sampai sorenya mereka bekerja, malamnya pelatihan untuk bahasa gitu kan. Secara online itu tadi ya? Iya, betul. Sama yang ketiga karena corona effect. Gitu ya. Jadi orang-orang itu setelah corona mereka sudah terbiasa WFH, udah terbiasa yang namanya sekolah itu online. Iya, betul. Gitu. Nah, makanya itu ya requestnya kebanyakan maunya online gitu. Karena kalau offline kadang harus apa ya? harus keluar ya, effort. Gitu. Bener-bener. Kalau online kan lebih gampang ya. Mager-mager di rumah sambil belajar itu juga masih bisa jalan. Sekaligus cut cost. Iya, bener-bener. Costnya ditekan ya. Ditekan lagi, itu sih. Oke. Berarti lumayan ya biayanya. Jadi biaya pengurusan tadi di awal dokumen-dokumen, paspor dan sebagainya, dan juga biaya yang tadi sudah disebutkan itu benar-benar harus disiapkan sedini mungkin, jangan sampai tengah jalan ternyata kurang dananya gitu kan, nggak lucu ya. Kalau misalnya kalian memang benar-benar bulat tekadnya ingin mau ke Jepang, benar harus disiapkan sekian ya, seperti yang tadi William sudah share ya. Iya. Oke, kalau gitu. Dan itu tadi ada yang untuk harga-harga tadi itu belum include tiket pesawat sebenarnya. Nah, itu. Cuma untuk tiket pesawat itu kita sebisa mungkin akan carikan muridnya yang dapat gratis dari perusahaan. Berarti ada yang mensubsidi, kayak bukan mensubsidi sih ya, mengcover memang itu ya. Free. Justru dari katakanlah kita dapat 100 job order nih. 70-80 job order itu pasti mereka cover tiket pesawat. Justru jarang yang tidak ada tiket pesawat. Gitu. Karena kalau dibilang kita butuh kerjaan, kita juga butuh. Di sini 7 juta pengangguran. Tapi di sana ada 5 juta lowongan kerja. Mereka juga butuh kita gitu loh. Makanya mereka juga cover tiket pesawat gitu. Makanya lebih banyak yang di cover kok. Oke, siap-siap. Bagus ya kalau misalnya kayak gitu, kalau nemu yang perusahaan yang bisa cover untuk biaya tiket pesawat kan lumayan ya. Iya. Ada juga yang gini. Kita pasti tawarkan ke murid ya, pasti ya. Kamu mau yang tiket pesawatnya gratis atau enggak? Gitu kan. Kalau secara logika tiket pesawat gratis dong pastinya. Iya, gitu pasti. Kan? Tapi bedanya di gaji. Oh, itu ngefek ke gaji juga berarti ya? Ada perusahaan, misalnya hotel nih. Kamu di hotel ini gaji kamu 18 juta, tapi kamu tiket pesawat free. Di hotel ini gaji kamu 21 juta, tapi kamu tiket pesawat bayar sendiri. Kalau nggak punya duit, diutangin sama perusahaan, nanti cicil 12 kali. Oh gitu. Nah, kebanyakan orang pasti milihnya yang ini. Gitu, karena tiket pesawat harga paling dari Surabaya misalnya, atau dari Jakarta ke Tokyo atau Jakarta ke Osaka gitu ya. Itu paling 7 juta, 8 juta. Pulang pergi ya? Sekali jalan? Sekali jalan. Oh iya, sorry. Gitu. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan kenaikan gaji per bulan 3 juta ya pasti lebih milih yang 3 juta ini dong. Anggapannya 2,5 bulan udah balik modal gitu, daripada kita harus selamanya dapat gaji 18 gitu kan. Iya, benar-benar.
Karena sebenarnya kalau mau booking tiket sendiri juga kan banyak promo juga ya sekarang kalau online. Jadi lumayan lah ya. Oke. Ada lagi mungkin? Udah. Oke, kalau gitu ini the last question sih ya. Nah ini worst case aja. Kalau misalnya minasang di rumah ini sebenarnya udah dari kecil udah memang tekadnya tuh pingin banget kerja di luar negeri, katakanlah di Jepang. Nah mereka sampai belajar otodidak, pingin banget karena pingin banget kerja di Jepang, bahasanya udah bagus karena belajar sendiri. Tapi ternyata kendalanya di biaya. Kan banyak nih orang Indonesia yang case-nya seperti ini. Apakah ada solusi dari Williamson sendiri? Kalau misalnya kendala di biaya ya, itu sebenarnya ada beberapa solusi. Berarti masih ada harapan ya? Iya, karena biaya itu nomor kesekian. Iya. Gitu. Ada orang punya duitnya kayak mau bayar kita 3-5 kali lipat pun tidak diterima kalau misalnya ternyata ada buta warna, gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu harus diperhatikan itu bukan biayanya, syarat umumnya, syarat khususnya. Baru yang ketiga biaya. Punya biaya pun kalau tidak memenuhi nggak bisa juga. Iya, betul kan? Banget ya. Nah, untuk biaya itu ada beberapa opsi gitu ya. Kalau di kita itu ada yang bayarnya bertahap. 18, 12, 15 juta tadi itu nggak langsung di depan. Tapi selama 8 sampai 10 bulan itu dibayarkan bertahap. Misalnya sekarang waktunya untuk belajar bahasa dulu nih, ya udah 3 juta dulu. 2 bulan lagi baru SSW, ya udah baru 3 juta lagi gitu. Sehingga di total 8 sampai 10 bulan itu memakan biaya 12 sampai 18,5 juta tadi. Gitu. Jadi bayarnya bisa bertahap. Toh dia juga sambil kerja juga gitu. Kalau belum ada kerja ya cari kerja dulu. Khusus untuk perhotelan, itu kita bisa bantu anaknya untuk magang di hotel yang ada di Jakarta dulu. Sebelum ke sana untuk nutupin sisa biayanya. Jadi misalnya anaknya cuma punya 5 juta. 2 jutanya untuk psikotes sama pra MCU. Setelah itu nanti 3 jutanya untuk belajar bahasa. Sisa 13 juta kan untuk perhotelan. Dapat dari mana? Magang di hotel yang kita kenalkan di Jakarta. Gitu. Sekalian dia pertama dapat biaya untuk pemberangkatan. Dan yang kedua dia dapat pengalaman juga. Kalau udah punya pengalaman di Indonesia, kerja di hotel sana gajinya bisa naik lagi, gitu kan? Benar-benar. Nah itu jadi poin plus juga. Jadi kita bisa bantu mereka untuk cari biaya tambahan. Kalau lagi nggak ada kerja nih, misalnya. Tapi itu khusus perhotelan. Gitu. Nah atau yang ketiga cicilan. Kalau yang tadi yang pertama adalah biaya bertahap. Yang kedua kita bantu dia sambil kerja di hotel yang ada di Jakarta. Yang ketiga cicilan. Nah cicilan kita ada kerjasama juga. Ada sama Akulaku, ada sama Kredivo, ada sama Edufan, gitu. Nah ini bisa dicicil, gitu. Jadi misalnya nih mau langsung 12 juta, boleh cicilan gitu kan, berarti 12 bulan 1 juta per bulan. Kalau ada bunganya pasti dari merekanya kan, bukan dari kitanya. Gitu. Nah itu cicilan. Nah yang keempat ini dana talangan. Dana talangan itu ada beberapa opsi. Cuma yang di kita itu sebenarnya dana talangannya nggak seperti dana talangan yang ada di tempat lain. Kalau di tempat lain dana talangannya antara yang pertama dari LPK-nya sendiri, mereka ngasih duit nanti bayar aku loh ya nanti di Jepang gitu ya. Ini riskan. Kalau anaknya kabur gimana? Gitu. Jangankan LPK yang sebenarnya dia bukan lembaga keuangan, tapi dia berani minjamkan duit. Berarti kan itu lewat perseorangan gitu kan. Jangankan LPK, bank itu mereka pernah mengadakan program KUR TKI ke Korea 2022 lalu. Gitu, untuk anak-anak yang mau bekerja di Korea. Dipinjemin ada sekitar 700-an orang, nggak balik. Akhirnya batasnya melebihi NPL alias lebih dari yang ditetapkan budgetnya oleh pemerintah. Karena banyak yang one prestasi ternyata di sananya. Udah dibayarin, kerja ke sana nggak bayar. Makanya di stop. Makanya kalau saya daripada perbankan sama perorangan yang minjemin, mending langsung yang minjemin perusahaannya yang di sana. Yang di Jepang langsung. Atau dia juga kerjanya di perusahaan itu. Mau kabur kemana dia gitu kan. Bener. Nah, untuk dana talangan yang ini itu untuk sekarang sedang kita rancang prosesnya. Jadi nanti anak yang tidak ada biaya akan dipinjami langsung dari hotel yang di sana. Dari
Jepangnya langsung atau dari ya, perusahaannya dia, mau itu hotel, itu restoran atau apa, itu mereka yang pinjemin. Gitu. Jadi otomatis potong gaji dari kontraknya dia. Kalau biasanya dipotongnya 8 juta untuk pajak, asuransi, makan, tempat tinggal, gas, air, listrik. Ini mungkin tambah pinjaman tadi potong jadi 10 juta. Tapi kalau dari perusahaan tidak ada bunga karena dia bukan lembaga perbankan. Benar-benar. Gitu. Jadi sebenarnya lebih trusted ya kalau misalnya dari perusahaannya langsung ya. Win-win solution juga. Perusahaannya bisa ngikat kontraknya dia biar nggak kemana-mana. Anaknya juga dapat gaji lebih tinggi karena dia mau kerja di Jepang. Gitu. Benar-benar. Itu sih. Itu nanti untuk dana talangan akan diumumkan lebih lanjut. Sekarang dalam proses merancang masih. Oke, berarti 3 solusi itu aja ya? Iya. Sejauh ini, iya. Jadi lumayan untuk kalian-kalian di luar sana ya yang kemarin masih bingung soal aduh gimana nih ya solusinya, nggak punya duit tapi pingin banget gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah bingung karena di sini CEO kita dari Pocket Nihongo sudah memberikan pemaparan yang begitu luar biasa. Pastinya solusi-solusi tersebut tentunya akan menjadi jawaban buat kalian yang selama ini masih bingung ya, terutama soal biaya. Oke, kalau gitu, thank you so much William Sang untuk pemaparannya, informasinya yang begitu informatif. Tentunya semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk teman-teman kita, minasang di luar sana yang tentunya masih galau-galau, masih bingung-bingung ya. Semoga kalian mendapatkan pencerahan tentunya melalui diskusi kita dengan William Sang tadi. Oke, kalau gitu jangan lupa juga tentunya untuk memfollow Instagram Pocket Nihongo di @pocketnihongo.id dan juga mungkin Instagramnya William Sang. Bisa juga untuk teman-teman yang mau konsultasi bisa DM Instagram saya @williamdesio ya. Jadi namanya langsung William Desio gitu ya. Iya, pastikan kalian juga nanti akan mendapat informasi, updatean informasi terbaru seputar di Jepangan pokoknya ya. Oke, kalau gitu jangan lupa juga untuk menyaksikan next episode kita karena di next episode kita juga masih akan membahas topik menarik ya William tentunya dan pastinya akan mengedukasi kalian lebih lagi. Oke, kalau gitu segini dulu perjumpaan kita di episode pertama pada hari ini. See you in the next episode and sayonara.